Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka ulang tahun PTPN 11 yang ke-25 pada tanggal 11 Maret 2021 ini, kami dari Pabrik Gula Prajekan ingin berbagi atau sharing session apa yang telah kita capai pada Giling tahun 2020 kemarin, yaitu Pabrik Gula Prajekan mencapai rendemen tertinggi di PTPN Group Holding, PTPN 3, kemudian di Jawa juga kita tertinggi dengan capaian rendemen 8,11. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap rendemen. Sebenarnya faktor-faktor ini adalah umum yang terjadi. Yang pertama adalah iklim. Kemudian yang kedua dari sisi on-farm, yang ketiga dari off-farm, dan yang keempat adalah operasional dari SDM tersendiri. Iklim, kecenderungan adalah given, jadi apabila posisi iklim kering maka kecenderungan rendemen akan tinggi, dan ketika iklim basah maka kecenderungan rendemen relatif rendah. Akan tetapi karena iklim ini adalah bersifat given dan tidak bisa kita upayakan, maka iklim adalah pemberian. Kemudian yang kedua dari sisi on-farm. Nah, dari sisi on-farm ini sebenarnya rendemen terbentuk. Ini dimulai dari sejak pemilihan bibit, kemudian pembukaan tanah, kemudian pemupukan, pemeliharaan sampai dengan pasca panen. Banyak hal yang dilakukan untuk mencapai rendemen tinggi, tetapi yang terpenting adalah pemakaian pupuk yang berimbang, kemudian penetapan pelaksanaan penebangan, dan persiapan ketika kita akan melakukan penebangan. Jadi pupuk berimbang sangat penting, kemudian penyiapan agar tebangan menjadi MBS, manis, bersih, dan segar. Utamanya yang bisa kita lakukan adalah di bidang kebersihan tebangan. Ini bisa disiapkan sebelum penebang dilakukan, yaitu dengan cara dilakukan klentek. Kemudian pada saat penebangan juga diusahakan untuk selain tanaman tebu atau batang tebu tidak dibawa ke pabrik. Untuk menentukan tebu yang ditebang, kita lakukan dengan analisa pendahuluan. Kemudian dibuat ranking untuk setiap wilayah. Setelah itu disiplin terhadap ranking tersebut, mana yang ditebang. Kemudian setelah masuk di dalam pelasemen, maka yang penting dilakukan adalah FIFO. Tebu yang masuk dulu itu yang kemudian digiling terlebih dahulu. Itu dari sisi on-farm. On-farm memegang peranan penting karena pabrik gula sesungguhnya adalah di tanaman. Namun demikian, yang ketiga adalah off-farm. Ini juga memegang peranan yang penting juga, mengingat tujuan dasar dari off-farm adalah menyelamatkan potensi rendemen yang ada di dalam batang tebu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyelamatan potensi rendemen di dalam tebu di bidang off-farm adalah pertama, kelancaran pabrik. Menjadi sangat penting bahwa jam berhenti akibat kerusakan pabrik diupayakan seminimal mungkin. Untuk tahun 2020, Pabrik Gula Prajekan jam berhenti pabriknya 2,39%. Ini sangat jauh dari RKAP yang diperkenankan, yaitu 4%. Nah, persiapan kelancaran pabrik dimulai sejak di luar masa giling. Justru di luar masa giling adalah sangat menentukan di dalam kelancaran pada saat giling. Itu yang pertama di off-farm. Kemudian yang kedua adalah kelancaran proses. Yang menjadi fokus utama di dalam proses produksi gula adalah kecukupan uap untuk proses atau uap bekas. Pada tahun 2020, Pabrik Gula Prajekan bekerja di
pada tekanan uap 0,55 sampai dengan 0,65 kg per cm persegi. Ini cukup ideal, walaupun mungkin akan jauh lebih bagus kalau stabil di 0,6 sampai dengan 0,7. Demikian juga tekanan vakum di evaporator kita stabil di 62 cm Hg. Dan di vakum masaan di 63 sampai 64 cm Hg. Ini yang mempengaruhi pencapaian rendemen yang tinggi. Kemudian yang ketiga di bidang OFAM adalah mill extraction, di mana pada tahun ini mill extraction kita mencapai atau HPG-nya mencapai 93,56. Ini ditopang oleh adanya dua individual planetary di gilingan, yaitu gilingan nomor 1 dan nomor 5. Kemudian yang keempat adalah Bowling House Recovery atau BHR. Jadi dengan giling lancar, kemudian suplai uap dari boiler acek, sarana proses terpenuhi, kapasitas giling juga terpenuhi, maka perolehan gula di stasiun masakan menjadi maksimal. Yang kelima adalah overall recovery, kita cukup tinggi 78,31%. Ini didukung oleh pengendalian kita di losses di ampas, blotong, dan tetes. Dan yang keenam adalah kehilangan yang tidak diketahui di dalam pabrik. Kita tahun ini cukup rendah, hanya 0,09%. Ini juga ditunjang oleh karena kelancaran giling dan kelancaran di dalam proses, sehingga kehilangan yang diakibatkan oleh fisik, kimia maupun mekanis menjadi sangat kecil. Itu adalah di bidang OFAM. Nah, dari ketiga faktor yang mempengaruhi tercapainya rendemen tinggi ini, yang tidak kalah pentingnya adalah SDM, operasional di dalam pabrik. SDM memegang peranan penting untuk baik itu kelancaran maupun pengawasan di dalam angka-angka pengawasan pabrik. Diperlukan kerja yang fokus, yang serius dan cerdas untuk bisa menghasilkan operasional baik di dalam on-farm maupun off-farm, supaya sesuai dengan RKAP yang telah kita pasang, sehingga SDM yang care, yang peduli terhadap kelancaran pabrik, kemudian yang fokus di dalam melaksanakan tugas, justru memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai rendemen yang tinggi ini. Itu yang bisa kami sampaikan dari Pabrik Gula Perhatikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk PTPN 11 yang ke-25. Semoga ke depan semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.